Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang ekuitas. Yang pertama itu terkait pengertian ekuitas. Ekuitas menurut IAI pasal 49 adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama itu untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Dan yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Tujuan-tujuan ini harus disampaikan kepada pemegang saham, minimal yang pertama itu sumber ekuitasnya pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, prioritas kepada golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Nah, yang selanjutnya terkait komponen ekuitas pemegang saham. Jadi, ekuitas pemegang saham itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada modal setoran, laba ditahan, dan juga modal yang lain. Modal setoran itu dibagi dengan modal yuridis dan modal setoran lain. Sedangkan laba ditahan itu ada laporan laba rugi, dividen, rekapitulasi, defisit, juga perubahan akuntansinya. Nah, sekarang kita masuk pada pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Jadi, ada perbedaan antara modal setoran dan laba ditahan ditinjau dari tujuan penyajiannya, yang kedua itu sumbernya, yang ketiga itu kandungan informasinya, yang keempat perubahan berbeda esensinya, dan yang kelima transaksi modal versus operasi. Kemudian pada modal pemegang saham lain-lain itu bisa dilihat dari jumlah rupiah apresiasi atau revaluasi aset fisis, yang kedua donasi dari non pemegang saham, dan yang ketiga hak minoritas dalam statement konsolidasian. Untuk perbedaan modal yuridis dengan modal setoran lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Saiful Bahri. Baik, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis diantaranya cacat saham beredar X nilai nominal per saham atau modal saham, cacat saham beredar X nilai nyataan per saham atau nilai nyataan seluruh penerimaan hasil penerbitan saham. Sedangkan modal setoran lain, kelebihan di atas modal saham atau paid in capital excess of capital stock, kelebihan di atas nilai nyataan paid in capital excess of start capital. Selanjutnya tidak ada. Kemudian terkait dengan penyajian modal pemegang saham, urutan penyerapan rugi yaitu 1. Pendapatan kotor, 2. Laba bersih, 3. Laba ditahan, 4. Premi modal saham, 5. Modal saham. Urutan penerima distribusi aset yaitu karyawan dan pemerintah, 2. Kreditor berjamin, 3. Kreditor tak berjaminan, 4. Pemegang saham prioritas, 5. Pemegang saham biasa. Selanjutnya, perubahan modal setoran. Di antaranya pertama ada pemesanan saham, 2. Obligasi terkonversi, 3. Saham istimewa terkonversi, 4. Dividen saham, 5. Hak beli saham, opsi dan waran, 6. Saham treasury. Selanjutnya ada perubahan laba ditahan. Perubahan laba ditahan, penyesuaian periode lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, kemudian pengaruh perubahan akuntansi, dan kuasi reorganisasi. Selanjutnya, laba komprehensif. Laba komprehensif, masalah teoritis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan. Di antaranya ada laba kinerja sekarang dan laba semua termasuk. Penyajian laba komprehensif. Pertama, seksi operasi utama. Seksi operasi utama di sini ada penjualan atau pendapatan, kos barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administrasi atau umum. Kedua, seksi operasi tambahan. Pendapatan lainnya dan untung, diantaranya biaya lainnya dan rugi. Jadi, nomor 2, seksi operasi tambahan, diantaranya ada pendapatan lainnya dan untung, dan biaya lainnya dan rugi. Ketiga, ada pajak penghasilan. 4, operasi hentian atau
tak terlanjutkan. Kemudian pos-pos luar biasa, 6 pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Ketujuh pengaruh kumulatif tambahan estimasi atau taksiran. Kedelapan perubahan ekuitas non pemilik lainnya termasuk pos-pos penerus. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me.